Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental dan kalender ekonomi bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 12 sampai 16 September 2022. Teman-teman, ini merupakan minggu kedua di bulan September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui analisa fundamental yang berlaku di minggu ini dan apa yang sudah terjadi di minggu lalu. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita mulai ke dalam pembahasannya, teman-teman jika ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat daripada link channel Telegram Amandana seperti yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal forex secara gratis, lalu nanti juga akan ada akses update analisa market yang berpotensi untuk menghasilkan profit, baik itu di saham, ada juga di forex tentunya, lalu ada di komoditas, bahkan nanti kemungkinan akan ada di cryptocurrency juga, seperti itu. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan, join bersama kami di channel Telegram Ramadana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah seperti yang ada di sini. Oke, nah langsung aja kita ke event besar minggu lalu, ya di hari Senin. Dari Senin kita marketnya libur untuk di USD dan untuk di GBP. Composite-nya itu dan service PMI ini semuanya rendah. Lalu untuk di hari Selasa kita ada Audi interest rate decision, itu diekspektasikan naik sebesar 50 basis point dan ternyata benar. Dan jika teman-teman trading di Aussie minggu lalu, itu pada saat keluar RBA interest rate decision itu tidak terlalu banyak ada gejolak, mungkin lebih bisa dibilang tidak ada gejolak sama sekali, karena market sudah memprediksi bahwa RBA memang akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point menjadi 2,35 basis point. Dan di sini Aussie RBA sendiri itu kemungkinan akan mencapai titik netral daripada suku bunga di negaranya sendiri, itu saya rasa di sekitar 3% kalau nggak salah ya. Jadi ini lagi 75 basis point aja ini, atau nggak lagi 50 basis point lagi 2 kali, itu saya rasa sudah mencapai 3% lebih, dan itu kemungkinan adalah titik netral daripada RBA sendiri untuk suku bunganya di negaranya sendiri, seperti itu. Tapi yang sudah saya kasih tahu di minggu lalu adalah tingkat netral dari setiap bank sentral di setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang 3,5, 3,1, bahkan ada yang sampai 4,1%. Itu tergantung dari ekonominya, tergantung dari bagaimana negaranya, dan faktor-faktor lainnya, seperti itu. Oh ya, saya juga mau kasih tahu juga kalau di video kali ini tidak akan ada notes ya, karena saya lebih enak aja untuk ngasih taunya untuk sekarang ini adalah langsung untuk berbicara aja. Jadi kalau teman-teman ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan, harap mendengar dengan baik dan bijak, karena tidak ada notesnya untuk di video kali ini. Oke, lanjut. Di malam harinya minggu lalu jam 10 hari Selasa itu ISM Service PMI ternyata bagus banget, melebihi ekspektasi dan melebihi dari perkiraan sebelumnya, seperti itu. Nah, di hari Rabu kita ada Aussie ya. Aussie GDP-nya ternyata kuartal kedua ternyata 0,9, masih bagus ya. Dan untuk di Eropa kuartal kedua untuk di GDP-nya ternyata bagus juga, 0,8. Dan untuk trade balance di USD ini sebenarnya sudah berkurang dari yang sebelumnya itu minus 80 billion dolar dan sekarang minus 70, ini sudah bagus. Lalu di sini Bank of Canada interest rate decision-nya juga sama, naik sebesar 75 basis point menjadi 3,25. Dan di sini ada yang mengatakan juga bahwa untuk di Kanada sendiri, kan yang tadi saya sudah bilang bahwa setiap negara mempunyai titik netralnya sendiri-sendiri. Dan untuk Kanada sendiri ada titik netralnya yang kalau saya ingat itu sebesar 3, berapa ya? Hampir 4% lah pokoknya. Hampir 4%. Dan kalau kita lihat di Kanada juga, karena dia kan penghasil ekspor minyak terbesar juga selain dari Rusia dan Arab dan negara Timur Tengah lainnya. Untuk Kanada sendiri karena harga minyak sekarang masih tinggi karena takutnya ada inflasi dan sebagainya,
ada beberapa member dari Bank of Canada yang mensyaratkan mengindikasikan bahwa nanti akan ada kelanjutan kenaikan suku bunga melebihi dari titik netral yang ditentukan oleh Bank of Canada. Ini hanya sebagai isyarat aja. Ada yang bilang seperti itu, bahkan ada yang bilang bahkan mencapai 4,5% seperti itu, bahkan angka 4,5% untuk suku bunga di Kanada itu terbilang sangat besar sekali seperti itu. Jadi kita tunggu aja bagaimana sikap dari Bank of Canada menghadapi gejolak inflasi dan kenaikan suku bunganya seperti itu. Lanjut di hari Kamis kita ada ECB ya, ini full untuk ECB. Di malam harinya kita ada unemployment claim ya. Lalu di hari Jumat kita ada Kanada, di mana di sini seperti yang sudah saya katakan juga efek daripada kenaikan suku bunga yang besar, inilah efeknya, yang dimana jumlah orang yang bekerja ini minus, yang ditunjukkan dengan korelasi positif, yaitu tingkat pengangguran ini naik, yang dimana tingkat pengangguran naik berarti jumlah orang yang bekerja itu turun, seperti itu. Berarti ini berkorelasi positif, berarti yang menandakan bahwa Kanada akibat kenaikan suku bunga yang sangat banget terlalu cepat, ya bahasanya seperti itu mengakibatkan tingkat pengangguran sudah tinggi dan tingkat jumlah orang yang bekerja itu mulai berkurang, seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas di sini ya. Saya akan bahas apa yang terjadi di hari Kamis. Ya, ini tidak ada notes-nya, jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jadi, kalau teman-teman trading di euro, itu teman-teman pasti kaget karena sebenarnya market itu sudah memprediksi juga bahwa ECB finally akhirnya itu bersikap hawkish. Akhirnya karena ECB itu menaikkan suku bunganya menjadi 1,25% ya, dari yang sebelumnya hanya 1,5%. Seperti itu. Yang sebelumnya 0,5% sekarang naik menjadi 1,25%. Itu berarti kan naik 75 basis point. Nah, itu dianggap oleh investor, trader, dan money maker itu dianggap sebagai sifat yang hawkish. Memang, itu kan sifat yang hawkish. Nah, ternyata itu didukung juga oleh pernyataan dari Christine Lagarde pada saat press conference, yang dimana Christine Lagarde selaku presiden dari ECB itu mensyaratkan bahwa ECB akan terus menaikkan suku bunganya berapapun itu yang diperlukan. Nah, ketika ada kata-kata itu keluar, seperti yang teman-teman tahu, jika teman-teman trading di euro, pasti harga dari euro USD itu naik kencang, euro yen juga sama, terus euro CAD juga tinggi, euro AUD, terus euro GBP juga tinggi. Itu karena sikap daripada Christine Lagarde yang memberitahukan kepada wartawan pada saat press conference itu, pihak ECB akan terus menaikkan suku bunganya jika diperlukan, akan ada kenaikan suku bunga secara besar-besaran lagi. Jika data dari inflasi yang ditunjukkan setiap bulannya setelah adanya kenaikan itu malah memburuk. Karena kalau kita lihat tingkat inflasi di Eropa itu kan sekarang 9,1 ya kalau nggak salah ya, atau berapa saya lupa. Jadi itulah sikap dari ECB yang akhirnya pertama kalinya bersikap hawkish. Ini disambut baik oleh para investor dan trader yang banyak membeli mata uang euro. Jika teman-teman lihat di euro USD pasti tinggi banget pergerakan naiknya, seperti itu. Itu dari sisi euro. Nah, sekarang dari sisi Fed, ya, dari Jerome Powell speak pada saat di Cato Institute, ya, Monetary Policy Hearing, itu pihak dari CNBC ya, saya lupa itu, menanyakan bahwa bagaimana tanggapannya tentang inflasi dan suku bunga yang sudah dilakukan oleh The Fed. Nah, Jerome Powell itu mengatakan bahwa pihak dari The Fed akan melakukan apa saja untuk tetap membawa
inflasi kembali ke 2%. Jika perlu, kenaikan suku bunga ini ketika sudah mencapai batas akan tetap di sana sampai waktu yang cukup lama. Karena mengapa? Karena Jerome Powell tidak ingin mengulang masa dari era dari Christian Voltray. Itu saya lupa, pokoknya teman-teman cari aja Voltray, itu saya lupa, tahun 1980, ketua The Fed pada saat tahun 1980. Itu merupakan the greatest inflation in America, yang dimana Amerika mengalami inflasi dan resesi yang sangat cepat. Bahkan kalau saya ingat itu adalah 4 kali. Maksudnya adalah ketika inflasi tinggi, pihak The Fed pada saat tahun 1980 juga menaikkan suku bunganya tinggi. Dan ketika tingkat inflasi mulai turun, pihak The Fed juga mulai menurunkan suku bunganya. Ternyata itu berakibat sangat fatal, yang dimana ketika suku bunga turun dan inflasi baru setengah jalan turunnya, harga inflasi naik lagi, resesi terjadi, kemudian lanjut lagi dinaikkan terus seperti itu sebanyak 4 kali, saya kalau nggak salah ya. Itu mengakibatkan bahwa inflasi di Amerika itu secara terus-menerus naik ya. Setelah naik, turun, kemudian naik lagi sekali, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi, seperti itu. Oleh karena itulah, Jerome Powell sendiri tidak ingin mengulang kejadian yang dilakukan oleh ketua The Fed pada tahun 1980 itu. Jadi lebih detailnya teman-teman cari aja The Greatest Inflation in America. Itu pasti tahun 1980, seperti itu. Itu merupakan inflasi terhebat di Amerika, sehingga itulah yang mengakibatkan The Fed, Jerome Powell sendiri, itu akan tetap menaikkan suku bunganya, dan diperkirakan di akhir bulan September ini akan tetap menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis poin. Seperti itu. Dan jika nanti pada saat sudah mencapai titik netral dari suku bunga, yang kayaknya itu adalah sampai di akhir tahun ini adalah 4,25 atau 4,5%, saya nanti kita lihat ya. Itu adalah ketika sudah mencapai di angka itu, The Fed akan tetap menetapkan suku bunganya segitu, yang berguna untuk menekan terus-menerus harga angka inflasi, sehingga kestabilan harga di perekonomian di Amerika itu bisa terjaga. Seperti itu. Akibatnya apa? Ketika suku bunga tetap tinggi, ya berarti kan orang-orang ini mulai jarang spend money-nya ataupun mengeluarkan uangnya, seperti itu. Nah, yang diakibatkan adalah satu, ketika jumlah orang tidak ingin spend money, maka perekonomian pasti akan macet, cenderung menurun, seperti itu. Yang kedua, kemungkinan orang-orang akan kehilangan pekerjaannya, sehingga akan ada kenaikan tingkat pengangguran, seperti itu. Dan yang ketiga, sedikit adanya peluang untuk orang yang belum bekerja untuk kembali lagi bekerja, itu akan sedikit peluangnya. Dalam artian itu adalah jumlah pekerjaan yang dibuka ataupun lowongan pekerjaan yang dibuka itu kemungkinan akan sedikit, seperti itu, karena perusahaan lebih ingin untuk mengirit biaya pengeluaran, seperti itu. Nah, karena 3 hal itulah akan menjadi dampak ketika suku bunga itu tetap tinggi selama beberapa waktu. Memang seperti yang dikatakan oleh The Fed di minggu lalu, ketika kita ingin menaikkan suku bunga pasti akan ada meninggalkan rasa sakit. Tapi The Fed yakin perekonomian di Amerika itu bagus. Ya, ini yang pertama adalah ditunjukkan oleh tingkat pengangguran per minggunya ini semakin lama semakin menurun. Jadi sementara untuk saat ini dampak dari kenaikan suku bunga The Fed yang sekarang itu kalau nggak salah 2,75% itu belum berdampak banget dari dari pekerjanya. Tetapi kalau kita lihat data NFP kemarin, yang naik sudah cuma tingkat pengangguran aja, seperti itu. Tapi untuk perekonomian sendiri, tingkat pengangguran secara mingguan itu masih bagus. Data-data yang sudah saya katakan 3 hal itu belum kelihatan
signifikan seperti itu. Oke, jadi untuk The Fed sendiri masih akan terus menaikkan suku bunganya seperti itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi di minggu sekarang ya. Tapi sebelum itu kita juga ingin turut berbelasungkawa akibat karena Ratu Inggris ya, Ratu Elizabeth II itu meninggal di hari Jumat ya. Di hari Jumat waktu setempat, hari Kamis tuh saya lupa, itu meninggal di usia 96 tahun. Nah, dampaknya adalah itu sangat besar ke perekonomian Inggris, karena kalau kita tahu juga ketika di beberapa minggu yang lalu Perdana Menteri Inggris itu kan baru diganti ya kan, dari yang Boris itu, dan sekarang diganti oleh Kuris itu, saya lupa namanya kalau lengkapnya lah. Terus yang sekarang adalah Ratu Elizabeth II meninggal dan digantikan oleh anaknya yaitu Raja Charles III seperti itu. Dampaknya adalah bagaimana? Dampaknya adalah kita tahu bahwa masa berkabung di Inggris itu adalah 10 hari, dan ketika masa berkabung itu stok market, kantor, dan bank itu ditutup juga seperti itu. Jadi bisa dikatakan per minggu ini gejolak di GBP itu kemungkinan akan tidak terlalu banyak, karena dari stok market tutup, bank tutup, kantor-kantor banknya tutup. Saya rasa pergerakan dari GBP akan sepi seperti itu. Dan juga ketika nanti pada saat pengangkatan Raja Charles III ini terjadi, berarti kan harus banyak diganti. Yang pertama dari mata uang, ya kan? Mata uang di Inggris kan saat ini masih memakai wajah daripada Ratu Elizabeth II. Nanti akan ada pergantian wajah, dan sehingga mata uang di Inggris ini, bentuk uangnya itu akan ada wajah Charles III di sana nanti. Karena itu nanti pasti akan ada perombakan ekonomi banget. Jadi di Inggris ini sebenarnya diterpa oleh banyak kejadian politik ya, bisa dibilang seperti itu. Yang pertama karena inflasinya tinggi ya, lalu yang kedua Perdana Menterinya yang lengser, terus yang sekarang Ratu Elizabeth, pemimpin tertinggi di negara Inggris ini, meninggal seperti itu. Jadi ya Inggris ini bisa dibilang sedikit riwah lah bahasanya seperti itu. Jadi untuk di minggu ini GBP di sini manufacturing dan GDP-nya diperkirakan akan naik semua ya, bagus. Lalu dari Selasa kita akan juga ada GBP juga, yaitu dari tingkat pengangguran, jumlah yang bekerja, jumlah orang yang menganggur, dan pendapatan rata-rata di sini. Lalu di malam hari kita ada core CPI dan CPI dari USD. Nah, bagi yang teman-teman trading di hari Jumat itu, teman-teman pasti menyadari bahwa indeks dolar itu mengalami penurunan. Ya, itu karena aksi daripada profit taking dari beberapa investor, sehingga indeks dolar itu turun. Nah, sekarang semua mata tertuju ke angka inflasi yang ada di Amerika, yang diperkirakan akan yang sebelumnya ini kan 9,1 turun menjadi 8,5, dan diperkirakan sekarang turun lagi menjadi 8,1. Kita tunggu aja nih berapa yang keluar. Berapapun hasilnya ini, seperti yang sudah saya katakan, kemungkinan The Fed akan tetap menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point seperti itu ya. Jika ini yang keluar malah menjadi 8,5, tetap nih tidak ada perubahan, kemungkinan pasar akan mereaksi sangat besar, yang dimana pasti orang akan terus membeli indeks dolar, akan lanjut membeli indeks dolar seperti itu, walaupun di hari Jumat kemarin terjadi koreksi seperti itu ya. Jadi di hari Selasa harap diperhatikan di US dollar di sini angka inflasinya. Lalu di hari Rabu tingkat inflasi di pound sterling ya diperkirakan naik menjadi 10,2%, dan PPI di sini untuk di Amerika kemungkinan akan sudah mulai membaik dari yang sebelumnya minus 0,5 menjadi minus 0,1. Lalu di hari Kamis kita ada New Zealand untuk GDP
lalu Aussie untuk unemployment change dan unemployment rate. Lalu di US dollar sendiri di malam hari kita ada mingguan unemployment, retail sales, dan core retail sales, yang dimana di sini kita juga akan lihat bagaimana dampaknya, dan New York Empire State Manufacturing Index, bagaimana dampak dari suku bunga terhadap manufaktur di New York Empire State. Oke. Nah, di hari Jumat kita juga ada retail sales dan core retail sales di GBP dan prelim warm consumer sentiment di USD. Jadi bisa saya katakan untuk di minggu ini akan lebih berat kepada Inggris dan US dollar. Jadi teman-teman yang trading di GBP USD, hati-hati, walaupun di Inggris itu sedang masa berkabung selama 10 hari dan stock market, bank, dan kantor itu tutup, kemungkinan trade di GBP USD akan dipenuhi oleh para spekulan, para retail, seperti itu. Yang penting jika ingin trading sebaiknya tidak di GBP deh, sebaiknya ya, mungkin di USD aja. Jadi di USD teman-teman perhatikan itu di hari Selasa, yaitu tingkat inflasinya, lalu di hari Kamis ya, lihat unemployment claim-nya berapa dan retail sales-nya berapa. Untuk di sini kan retail sales diperkirakan tidak akan naik. Nah, jika retail sales ini naik, maka dan unemployment claim ini turun lagi di bawah 222, maka bisa dipastikan harga dari indeks dolar itu pasti akan naik sangat tajam, seperti itu. Oke. Jadi untuk yang ingin trading di USD dengan pair USD, di hari Selasa ada inflasi dan di hari Kamis ada retail sales dan unemployment claim, dan juga lagi satu New York Empire State Manufacturing ya. Itu aja, udah itu aja. Pokoknya kalau yang trading di USD udah itu aja pokoknya. Gak usah yang terlalu diperhatikan lagi sisanya. Menurut saya sih itu yang penting ya. Dari CPI, lalu retail sales, unemployment claim, dan New York Empire State. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga di sini di The Fed Rate Monitor Tool, yang saya bilang tadi sampai akhir tahun 2022, nah sudah kelihatan nih, sudah tinggi ya kan. Nanti tanggal 22 September diperkirakan akan menaikkan suku bunga menjadi 75 basis poin ya, yaitu menjadi 3,25%, dan sampai nanti di akhir tahun kemungkinan akan menjadi 4,5% ya, seperti itu. Jadi 75 basis poin di bulan September, lalu 25 basis poin di bulan November, dan di bulan Desember itu 25 basis poin lagi, seperti itu, dengan target mencapai 4% di akhir tahun 2022. Tapi tidak menutup kemungkinan jika tingkat inflasinya nanti itu malah naik, ini bisa terjadi 4,25 atau bahkan menjadi 4,5% sampai di akhir tahun, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa fundamental dan kalender ekonomi yang ada di minggu ini dan yang sudah terjadi juga di minggu lalu. Jadi untuk di minggu ini harap berhati-hati di US dollar, terutama di hari Selasa dan di hari Kamis ya. Dan untuk yang trading di GBP saya rasa sebaiknya jangan dulu, karena market itu lagi libur karena masa berkabung karena Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Oke. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan Euro USD dan GBP USD. Bye bye.